Nanti kita tes satu persatu kecepatannya, mana yang lebih work ya, lebih bekerja di Telkomsel ya. Ya oke, langsung kita tes aja ya. Ini gue udah pakai Asda Speed Up 1 ya. Oke, sekarang kita cek ya menggunakan kartu Indosat ya. Jadi di sini gue dapat sinyalnya 4G, terus menggunakan kartu Indosat. Ya, di sini bisa lihat gue mana sih? Itu hanya pengelola kartu SIM. Oke, data seluler gue menggunakan SIM 2 ya. SIM 2 itu gue menggunakan Indosat ya, atau Indosat M3. Terus sekarang kita lihat jaringan seluler, terus ini dia nama poin akses ya, atau APN. Nah, kita arahkan ke SIM 2. SIM 2. Ya, masih sama ya. Tapi ada perbedaan satu nih. Di sini untuk 4G PP SIM.gp. Ya, ini yang terbaru lagi. Ini udah gue coba ya. 4G PP SIM.gp itu di Telkomsel ya, di tadi yang HP sebelumnya itu, dan dia malah nggak dapat sinyal ya. Jadi untuk Telkomsel APN 4G APN 5G ya, maaf ya, sorry, APN 5G ini dia nggak support ya untuk Telkomsel. Jadi ketika gue pakai APN itu malah nggak dapat sinyal sama sekali ya, silang malah sinyalnya ya. Tapi kalau di Indosat di M3 gue malah dapat nih sinyalnya. Nah, sekalian aja kita bahas ya. Ini untuk apa namanya, M3 apa Indosat itu kita akan tes 4 APN ya, untuk Asda Speed App, terus plus dot softbank, sama ini defaultnya ya. Indosat GPRS ini adalah defaultnya dari kartu M3 ya, sama yang terakhir itu adalah yang APN 4G. Untuk pengetesan sama, kita menggunakan speed test Master Pro ya, sama ya seperti biasa. Oke, langsung kita tes aja ya. Gue udah pakai plus dot softbank. Sekarang kita langsung cek kecepatannya. Di Indosat bagus banget ya. Gue dapat 105 Mbps loh di Indosat. Gue menggunakan pakai APN yang plus dot softbank itu malah kencang banget ya di Indosat ya. Downstreamnya gue dapat 110 mas bro. Tapi upstreamnya itu gue jelek nih. Di sini gue dapat 18 Mbps, 20 Mbps. Ya, kita udah dapat ya di sini keterangannya ISP Indosat Oredo. Terus bandwidth-nya lumayan gede, bandwidth-nya 110,4 M, sama IP internal, terus IP eksternal juga sudah kebaca ya. Ini untuk kartu Indosat ya. Sekali lagi gue bilang ya, ini opsional saja ya, jadi ini opsional aja. Mungkin berbeda angkanya nanti kalau kalian menggunakan provider yang lain ya. Misalnya di sini gue akan kasih perbandingannya kepada kalian semua ya. Jadi kalau kalian pengen pakai ya, nanti tinggal kalian coba aja. Langsung kita tes ke Asda Speed Up Mobile menggunakan kartu Indosat ya. Kita tap saja. Nah, nanti dia akan hilang atau merefresh ya, atau dia restart jaringannya. Terus langsung kita tes. Ini seperti biasa. Sip, kita sudah pakai. Langsung kita mulai. Masih sama, tembus ke 100 Mbps untuk provider Indosat ya, menggunakan APN ini ya. Jadi cocok banget nih. Keren kalau kalian pengen pakai nih. Dan lokasi ya, lokasi juga ngaruh ya. Gue lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi opsional ya, sekali lagi gue bilang opsional. Jadi untuk kalian bisa sesuaikan saja lah, sesuai keperluan. Kita lihat riwayatnya. Untuk lalu lintas jaringan lebih bagus ke Asda Speed Up ya, karena yang bawah ini kan softbank ya, plus softbank, terus yang atas ini Asda Speed Up. Untuk lalu lintas lebih bagus dia, cuman beda satu angka doang. Terus untuk downstream itu lebih bagus Asda Speed Up Mobile, gue dapat di angka 117 Mbps ya. Untuk upstreamnya juga lebih bagus Asda Speed Up Mobile ya, gue dapat di 24,6 Mbps ya. Karena jujur Asda Speed Up Mobile itu adalah APN yang gue pakai ya. Selama ini gue pakai APN Asda Speed Up Mobile ya. Jadi tetap balik lagi ke opsional, kalau kalian lebih cocoknya menggunakan
plus SoftBank ya monggo-monggo aja nggak apa-apa ya. Terus terakhir kita coba yang 4G ya, ini 4G 5G ya, ppsim.gp ya, kita tap saja, nanti dia akan merestart. Dia akan merestart. Oke, sudah masuk jaringannya, langsung kita tes kecepatannya. Yap, kita udah masuk, kita mulai. Bagus sih untuk daerah Jakarta Selatan, ngelebihin keduanya loh, ngelebihin keduanya. Tapi hasil akhirnya jelek ya, 99, berarti belum stabil nih APN-nya, belum terlalu stabil dia. Kalau yang Asda sama SoftBank itu dia stabil di 100 Mbps, lumayan sih. Kita lihat ya, lalu lintas, bagus loh, lalu lintasnya beda 5-4 angka loh dari Asda sama SoftBank. Cuman downstreamnya itu dia dapat di 99,7 ya hasil akhirnya, berarti dia belum stabil, jadi dia nggak kekunci di 100 lebih Mbps. Upstreamnya bagus nih ya, 25,1, jadi lebih bagus yang ini, yang 4G ini ketimbang Asda sama plus SoftBank. Selanjutnya kita tes yang defaultnya ya, seperti biasa. Oke, dia sudah merestart. Kita udah pakai nih APN yang defaultnya. Terus langsung kita cek, ini hapus dulu buat dia merefresh APK-nya. Sip, langsung kita tes defaultnya menggunakan provider Indosat ya, AM3 Indosat. Lama ya, kenapa ya? Kalau default itu, kalau APN default itu pingnya itu lama, nggak kayak APN custom. Kalau APN custom tuh dia cepet. Aduh, parah banget, malah nggak dapet pingnya, kacau. Uji ulang, nggak dapet pingnya, malah nih kacau nih, parah nih defaultnya nih Indosat nih. Jadi kayaknya perlu nih untuk kalian yang menggunakan provider Indosat, kayaknya APN wajib di custom deh. Ini parah loh, gue di Jakarta Selatan nggak dapet pingnya nih. Asli nggak dapet nih defaultnya, parah banget. Harus pakai custom kayaknya nih, wajib pakai custom nih kalau kalian mau pakai provider Indosat ya. Pingnya APN-nya harus di custom. Kalau nggak di custom ya begini jadinya, makanya banyak yang teriak lemot tuh gitu aneh. Coba kita, ini udah pakai ya, bener ya, ini kita ituin aja, coba kita matiin terus kita hidupin lagi. Yap, sudah masuk internetnya, mulai. Masih nggak dapet loh, masih nggak dapet ini. Ih, parah sih, asli ini nggak dapet ya, nggak dapet pingnya nih gua di di default, di APN defaultnya Indosat IPRS. Jadi untuk kalian yang menggunakan provider Indosat, kayaknya perlu nih di custom APN-nya ya, karena parah banget sih ini, gue nggak dapet pingnya. Internetnya ya otomatis lemot banget lah, pantesan aja. Jadi gue pakai custom aja ya. Coba kita pakai Asda Speed Up Mobile, coba reboot, dapat nggak dia? Uji ulang, tuh dapat langsung. Ya oke, begitu deh ya untuk Indosat. Paling ini bermasalah nih defaultnya. Tadi untuk Telkomsel defaultnya malah lebih bagus ya untuk daerah Jakarta Selatan ya. Ya, terakhir ya, sekali lagi gue bilang untuk ngingetin aja nih, ini hanya opsional aja ya. Jadi kalian bisa simpen aja nih APN-nya. Terus ya kalau ada keperluan ya, atau kalian perlu untuk mengganti APN, jadi kalian tinggal tap aja gitu. Yang penting APN-nya sudah tersimpan ya, atau tersimpan di settingan nama titik akses HP kalian masing-masing. Ya, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini. Ini recommended kalau untuk gua, karena jujur aja selama ini gue pakai custom APN ya, nggak pernah, atau jarang gue pakai default APN ya, kecuali kalau gue emang bener-bener di pusat kota ya, atau di ya daerah-daerah yang kalau pakai custom itu malah lebih jelek internet gua, baru gue balikin ke defaultnya. Kalau defaultnya malah tambah jelek ya gue balikin lagi ke custom, jadi opsional jatuhnya. Ya, begitu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton, dan semuanya nanti akan kusediakan di kolom deskripsi ya, video untuk pembahasan Asda Speed Up Mobile sama
settingan APN-nya nanti gue tulis di blog site-nya OMP Project, jadi kalian kunjungi ya. Sama yang terakhir itu nanti kalian follow aja ya, untuk update-update terbaru kalian bisa follow aja di bawah, di situ udah gue sediakan. Jadi kalau ada update-update terbaru tentang tutorial Android komputer atau mod-mod game, nanti gue bakal taruh semuanya tulisan gue di blog site-nya OMP Project, karena blog ini masih baru ya. Nanti kedepannya gue akan lebih ke custom domainnya, ini kan masih domain gratisan ya. Nanti kedepannya gue bakal custom juga sih domainnya, menggunakan domain profesional ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus, Operator Indonesia.